Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-207. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu batigha'a mardatillahi wallahu ra'ufum bil ibadi. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah Ta'ala. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 207 ini setidaknya kita bisa membaginya menjadi jumlah ismiyah. Dan ada dua jumlah ismiyah yang dimaksud di sini, agar kita mempermudah dalam pembahasan ya. Yang pertama, jumlah ismiyah yang pertama adalah wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillahi. Ya, ini jumlah ismiyah yang pertama diawali dengan sibul jumlah. Tentu kita sudah memperkirakan bahwa ini ada fenomena tentang khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Sedangkan yang kedua, wallahu ra'ufum bil ibadi. Ya, ini juga merupakan jumlah ismiyah dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Baiklah, kita mulai dari jumlah ismiyah yang pertama, di mana disampaikan wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillahi. Di sini disampaikan dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah Ta'ala. Ya, di sini konstruksi kalimatnya jumlah ismiyah. Ini merupakan jumlah ismiyah di mana kalimat yang sempurna itu diawali oleh isim atau kata benda. Tetapi di sini kenapa kita membagi dua? Karena kita ingat ya, kalau dalam jumlah ismiyah maka komponen utama setidaknya kita ingin katakan ada mubtada dan juga ada khobar. Ada mubtada sebagai sebuah awalan kalimat dan ada khobar sebagai mutimul jumlah, sebagai penyempurna dari kalimat itu, sehingga si pendengar atau si pembaca bisa memahami apa yang disampaikan ya. Dia tidak perlu bertanya lagi kalau perlu ya, karena memang sudah jelas. Dan di sini ternyata jumlah ismiyahnya ya, kalau kita perhatikan konstruksi kalimatnya diawali dengan minan nas, yang artinya dari dan di antara manusia, dan tentu saja ini merupakan syibul jumlah ya, mirip seperti jumlah. Ingat, syibul jumlah setidaknya kita sudah belajar dua hal. Pertama, dia terdiri dari susunan jar majrur, huruf jar dan isim yang majrurnya. Dan yang kedua adalah dzaraf, kata keterangan. Apakah kata keterangan waktu yang kita kenal sebagai dzaraf zaman, ataupun kata keterangan tempat yang kita sebut sebagai dzaraf makan. Nah, fenomena keberadaan syibul jumlah, apakah dzaraf kata keterangan maupun susunan jar majrur berada di awal kalimat, maka kita sampaikan bahwa ini adalah khobar muqaddam, posisi khobar tetapi yang diawalkan. Maka yang berwarna coklat orange ini, maka kita bisa sampaikan inilah sebagai mubtada muakhir, posisinya diakhirkan. Dan kita ingat ternyata ya, mubtada muakhirnya ini ya, ini yang kedua ini, yang ini sebagai mubtada muakhir ya. Mubtada muakhirnya bukan berupa mufrad atau kata tunggal, tetapi merupakan ghairu mufrad. Dalam hal ini adalah jumlah ismiyah juga. Jadi cara menyampaikan konstruksi kalimatnya seperti itu ya. Mubtada muakhir ya, mubtada muakhirnya berbentuk jumlah ismiyah. Baik, kita mulai dari wa minan nasi, dan di antara manusia. Wa ini wawu athof, artinya dan. Minan nas sekali lagi artinya di antara manusia, susunan jar majrur. Maka dia ya, secara ilmu yang sudah kita pelajari bersama, ini adalah susunan jar majrur. Tentu dia muta'alik ya, memiliki keterkaitan makna dengan apa? Dengan khobar muqaddam atau khobar yang dihilangkan ya. Khobar yang dihilangkan itu yang muncul, yang memiliki keterkaitan makna yang erat itu adalah minan nas ya. Secara sederhana inilah khobar muqaddamnya, minan nas, dan di antara manusia. Lalu ketika sudah ada khobar muqaddam, tentu ada mubtada muakhirnya.
mubtada muakhornya diawali dengan man, artinya orang yang yashri mengorbankan. Man tentu saja kita ingat ini adalah isim mausul, dia adalah boleh dikatakan kata sambung ya, kata hubung yang tentu dia membutuhkan anak kalimat. Karena man orang yang seperti apa tentu tidak bisa dipahami kecuali ada anak kalimatnya yang di situ. Jadi yashri orang yang mengorbankan ya, mengorbankan. Jadi man sebagai isim mausul, dia sebagai mubtada. Ya, sekali lagi karena ingat ya, di sini mubtada muakhornya kebetulan dalam bentuk jumlah ismiyah juga. Sedangkan yashri tentu saja ini merupakan fi'il mudhari. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Setidaknya ditandai dengan huruf mudhoro'ah berupa ya di sana, dan fa'il atau pelakunya ya tentu di sini dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa atau dia. Dianya tentu kembali kepada si man ya, yang dimaksud adalah si man itu sendiri. Jadi orang yang mengorbankan. Yashri fi'il mudhari. Tentu kita karena ini mutasharrif, kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah syara, yashri, syiron, syarin, masyriyun, ishri, la tashri. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, maka dari yashri ya, yashri, yashriyani, yashruna, tashri, tashriyani, yashrina, tashri, tashriyani, tashruna, tashrina, tashriyani, tashrina, ashri, nashri. Di sini yashri merupakan fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung dengan fa'il pelakunya adalah huwa, dalam hal ini man. Berikutnya adalah nafsahu. Nafsahu artinya diri mereka atau dirinya ya, dirinya. Ya, al-ha di sini. Jadi nafsahu ini merupakan idhofah ya, terdiri dari nafsa yang merupakan mudhof dan al-ha sebagai mudhofun ilaih. Diri siapa? Dirinya. Ya, dirinya tentu man itu ya, si huwa itu. Nah, nafsa kenapa harokat akhirnya adalah fathah ya, nafsa karena dia sebagai maf'ul bih atau objek ya, dia ada objek, maka objek masuk dalam mansubatul asma. Isim-isim yang mansub tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah ibtigha'a, artinya karena mengharapkan. Karena mengharapkan. Ibtigha'a kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub sebagai apa? Dalam hal ini sebagai maf'ul li ajlih ya, dia sebagai maf'ul li ajlih. Alhamdulillah selama ini kita selalu menyampaikan maf'ul bih terus ya. Ternyata ini maf'ul li ajlih atau maf'ullah ya, yang diterjemahkan karena mengharapkan. Tentu ada pertanyaan ya, nanti kita akan jelaskan. Berikutnya mardatillahi, mengharapkan apa? Keridhaan Allah Ta'ala. Mardati, keridhaan Allahi, Allah Ta'ala. Mardati kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia sebagai mudhofun ilaih dari ibtigha'a tadi ya, mengharapkan atau mencari apa? Mencari keridhaan. Keridhaannya siapa? Keridhaan Allah Ta'ala. Sehingga kenapa Allah Ta'ala lafzul jalalah ini harokat akhirnya adalah kasroh karena dia sebagai mudhofun ilaih juga dari mardoti. Jadi ini menarik ya, karena mardoti pada satu sisi dia sebagai mudhofun ilaihnya ibtigha'a, tetapi pada saat yang sama keridhaan Allah ini merupakan sebuah idhofah yang dimana dia menjadi mardoti itu menjadi mudhof dan mudhofun ilaihnya adalah Allahi. Ya, begitu cara membahasnya. Dan sekali lagi tadi kan ada man sebagai isim mausul, maka silah mausulnya sebenarnya rangkaian jumlah ismiyah ya, dari yashri nafsahu batigha amardotillah ya. Lalu tadi disampaikan kita ada
fenomena menarik ya. Kita sampaikan tadi ada wa minan nasi may yashri nafsahu ya. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya. Ya, di sini ada sekali lagi syibhul jumlah, ada isim mausul, ada silah mausulnya dalam bentuk jumlah di mana yashri sebagai fi'il fa'ilnya, nafsahu sebagai maf'ul bihnya, dan juga di sini ada ibtigha'a karena mengharapkan atau karena mencari mardotillah, keridhaan Allah. Jadi di sini sekali lagi ibtigha'a itu sebagai maf'ul li ajli atau maf'ullah. Apa itu? Adalah isim masdar yang dibaca mansub ya, karena masuk dalam mansubatul asma untuk menunjukkan sebab atau motif ya, motivasi terjadinya perbuatan itu. Kenapa ada orang yang mengorbankan dirinya ya? Ada orang-orang yang mengorbankan dirinya itu apa sebab atau motifnya? Adalah ibtigha'a, karena mengharapkan atau karena mencari. Mencari apa? Mencari keridhaan Allah Ta'ala ya. Jadi ini satu rangkaian tumpukan kata ya, ibtigha'a mardatillah, mencari, berharap terhadap keridhaan Allah Ta'ala. Jadi maf'ulil ajli ini bisa diartikan untuk menjawab pertanyaan, untuk apa perbuatan itu dilakukan, kenapa manusia itu selalu berusaha untuk mengorbankan dirinya, karena berharap kepada keridhaan Allah Ta'ala. Begitu pemahaman kita tentang maf'ul lil ajli ya, atau maf'ul li ajli atau maf'ullah ya, sebagai tambahan dari yang biasanya kita menyampaikan maf'ul bih sebagai objeknya. Ternyata ada maf'ul lil ajli atau maf'ullah sebagai motif untuk menunjukkan sebab atau motif. Sebelumnya kita juga sudah pernah belajar tentang ya, ada huruf-huruf yang taklil ya, untuk menunjukkan alasan. Itu juga nanti akan menarik kita bahas. Baik. Ada beberapa masdar ataupun isim-isim yang menunjukkan dia sebagai tadi maf'ul li ajli atau maf'ullah ya. Selain ibtigha'a tadi ada ikraman, artinya karena hormat, disebabkan menghormati. Kemudian hayaan ya, sebagai karena malu. Kemudian huznan karena takut karena ya ini malu. Huznan itu karena bersedih. Kemudian rahmatan, ini salah ya, masih ngikuti atas. Rahmatan karena sayang, khaufan karena takut, hasadan karena iri, hubban karena cinta, bughdon karena marah, syafaqatan karena kasihan, farhan karena senang, ta'ban karena lelah, syukron karena bersyukur, ghadban karena marah ya. Tadi bughdon, ini juga ghadban, atau imanan karena iman ya. Nanti ketika bertemu dengan kalimat-kalimat ini ya, isim masdar ini, nanti kita bisa memperhatikan fenomena adanya tentang maf'ul li ajli atau maf'ullah yang menunjukkan sebuah sebab tindakan itu dilakukan ya, karena hormat, karena sayang, karena takut, karena iri, karena cinta, karena marah, karena kasihan, karena senang, karena lelah, karena bersyukur, ataupun karena beriman, maka orang itu melakukan ini dan itu. Jumlah yang kedua, alhamdulillah kita jumlah pertama sudah disampaikan. Jumlah yang kedua, wallahu ra'ufum bil ibadi, dan Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya. Wallahu, dan Allah, wanya adalah wawu istinafiyah, menandakan ini adalah sebuah awalan kalimat yang baru. Allahu lafzul jalalah. Kenapa kemudian harokatnya adalah dhamma? Karena dia adalah isim ma'rifat, jatuh di awal kalimat dalam jumlah ismiyah, maka dia adalah mubtada, sebuah awalan. Ra'ufum bil ibadi, ini tentu sudah kita tebak sebagai ya kalau ada mubtada ada khobarnya. Ini ada khobarnya, maka ra'ufun, kenapa harokat akhirnya adalah dhamma? Karena dia sebagai khobar
terhadap Allah Ta'ala, lafzul jalalah yang menjadi mubtadanya. Raufun, maha penyantun. Bil ibadi artinya dengan hamba-hambanya, kepada hamba-hambanya. Tentu ini susunan jar majrur. Ba dalam hal ini bi sebagai huruf jar. Al ibadi, kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia adalah isim yang majrur. Dan ini muta'alik, memiliki keterkaitan makna dengan apa? Dengan raufun, ya. Hamba-hambanya itu diberi apa? Raufun, ya. Dalam hal ini Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya itu diberi kebaikan, diberi rahmat oleh Allah berupa fenomena bahwa Allah maha penyantun, ya, maha penyantun kepada hamba-hambanya. Maka bisa kita sampaikan, wa minan nasi may yashri nafsahu batigha mardatillah. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah Ta'ala. Wallahu ra'ufum bil ibadi. Dan Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang terus berusaha mencari keridhaan Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Quran, kitab Allah ini, maka sebagai bagian dari usaha kita mencari keridhaan Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.